Salam dari Rio, dari si Besi Tua. Oke, sebelum lanjut jangan lupa follow akun ini ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang pernah saya alami juga. Mungkin di mobil kalian juga pernah mengalami. Terus silahkan komentar ya, sesuka hati. Dan insya Allah nanti saya, kalau ada waktu saya balas ya. Tapi saya balasnya tidak melalui komentar, tadi melakukan video-video, biar bisa langsung praktek di rumah ya. Ini semalam ada yang keluhan komentar bagaimana cara mengatasi atau mengetahui kebocoran arus yang disebut dengan parasit arus. Ini berbahaya ya, bagi parasit arus ini berbahaya memang kalau dibiarkan, mobil bisa konsleting, terus kalau pagi kita pun payah starter, jadi harus dicas terus baterai. Gitu loh. Ini kemarin keluhan mobil saya banyak, tapi alhamdulillah sekarang udah normal, seperti kekarbuan, terus manifold semua alhamdulillah udah aman, jadi udah cereng ya. Jadi yang pernah mengalami gitu silahkan komentar, nanti insya Allah kita jawab melalui video. Oke, sekarang kita sepil cara mengatasi atau mengetahui kebocoran arus atau parasit arus ya. Ini berbahaya. Yang pertama saya mau ngecek pakai multimeter ya, digital ya, biar enak dibaca. Terus kita arahkan ini nih, angka ini ke 10A atau 10 ampere ya. Terus tombolnya ini juga ada lubangnya di 10 ampere juga, masukkan sini salah satunya ya, terserah ya. Terus kita copot bagian ini, terminal aki yang negatif ya, copot dulu ya dua-duanya ya. Tapi sekali lagi harus diingatin, mencopot ini dalam keadaan posisi semua mati atau tidur ya, seperti tombol-tombol AC atau apa, pintu-pintu, lampu-lampu nggak boleh hidup ya, harus di posisi matikan atau tidur total, jadi tidak ada arus yang mengalir. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita cek seperti ini, kita sambungkan salah satu kabelnya ke sini, ke baterai ya, tempelkan. Oke, sekali udah nempel. Oke, nggak ada. Terus yang merah, yang salah satunya ke terminal aki juga ya, terminal aki sama-sama yang ke negatif ya, jangan kayak yang ini lain ceritanya. Ini kita tempelkan ke sini, terus kita lihat angkanya di multimeter digitalnya. Oke, berhenti di angka berapa? Ini berhenti di 0,03. Itu menandakan masih wajar lah ya, masih wajar, masih oke. Ini belum normal, ini kan goyang-goyang sih kabelnya sih ya, tapi ini di 0,02 ya. Oke, disitulah sekitar itu, berarti masih wajar, masih bisa dibilang normal. Kecuali yang nggak normal gini, di angka 100 atau 0,5 atau 6 terus 0 lah gitu ya. Intinya belakangnya angkanya tinggi loh, melebihi di angka 10 ke atas atau 30 ke atas, itu menandakan udah ada kebocoran gitu ya, udah ada kebocoran, berarti itu nggak normal. Jadi cara mengetahuinya yang mana yang arus yang bocor, yang pertama kita cabut sikringnya satu per satu ya. Jadi ditandain sikring engine misalnya kan, kita tandain dulu sikring engine, kita cabut, terus kita cek lagi kira-kira ada perubahan angka nggak gitu loh. Kalau ada perubahan angka yang turun, berarti di situ di bagian kabel-kabel arah ke engine gitu ya, berarti ada permasalahan atau konsleting. Kalau angka masih tinggi ya kita cabut lagi sikring yang lain gitu loh, cabut sikring yang lain lagi, cabut sikring misalnya audio, cabut sikring audio, terus kita cek juga baik seperti ini lagi, cek lagi. Terus kalau ada perubahan ya berarti di situ ya, sikring audionya yang ada konsleting gitu ya, ada arus bocornya di bagian audio seperti tombol-tombol ampu, tombol power window, berarti di situ harus dicek ya. Biasanya yang rawan ini ya di kabel-kabel power window ya, itu yang paling rawan ya, jadi harus hati-hati. Kadang kan saklarnya itu mudah konsleting di power window, sebab dia kancingannya terlalu presisi banget. Udah pernah saya bongkar itu. Dia memang kalau kita nggak hati-hati masangnya pun itu pasti konsleting, karena
memang di saklar power window ini yang rawan, jadi harus hati-hati ya. Jadi seperti itu, dan seterusnya ya. Kalau belum ada perubahan, berarti seterusnya kita cek sikring-sikringnya gitu ya. Biar terus kita tandain mana yang ada perubahan di sikringnya. Caranya seperti itu ya. Jadi mudah dipraktekin ya, pakai multimeter ini biar mudah terbaca. Mungkin seperti itu aja ya. Nanti kalau ada komentar lain bisa dibalas lagi melalui video. Nanti saya kirim linknya ya. Salam satu klasik.